Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan pertanyaan dan jawaban dari pertemuan 2 sampai pertemuan 12. Berikut adalah pertanyaannya. Untuk pertemuan kedua berbicara tentang ukuran pemusatan data. Pertanyaan pertama, apakah aturan Srages itu hanya bisa untuk tabel frekuensi? Jawabannya iya. Menentukan tabel distribusi frekuensi dengan aturan Srages menentukan kelas atau K sama dengan 1 tambah 3,322 log N, di mana N adalah banyaknya data. Pertanyaan kedua, apa perbedaan rata-rata hitung biasa atau min dengan cara hitung tertimbang atau terbobot? Jawabannya rata-rata min adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari keseluruhan penjumlahan data pada satu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Di sana terdapat dua nilai tengah yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Contoh minnya dapat dilihat langsung, yaitu data siswa 80, 75, 82, 90, 65, 72. Rata-ratanya dapat langsung dijumlah, yaitu 80 tambah 75 tambah 82 tambah 90 tambah 65 tambah 72 per banyaknya data yaitu 6, sehingga hasilnya adalah 77,33. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah ketika angka-angka yang dikerjakan memiliki nilai atau bobot yang saling berhubungan satu sama lain. Contoh diketahui X1 7, X2 itu 7, X3 9, W1 1, W2 4, W3 6. Maka rata-rata tertimbangnya adalah 7,1 tambah 7,4 tambah 9,6 per 1 tambah 4 tambah 6, sehingga jumlahnya adalah 50 per 10, sehingga rata-rata tertimbang yang dihasilkan adalah 5. Selanjutnya, pertemuan 3 membahas tentang ukuran penyebaran data. Pertanyaan nomor 1 adalah mengapa standar deviasi digunakan untuk mengukur resiko? Apa alasannya? Jawabannya adalah karena dengan menggunakan standar deviasi, kita dapat mengetahui perbedaan dan nilai sampel terhadap rata-rata. Menyatakan keragaman sampel, mendapatkan data dari suatu populasi, mengukur tingkat kepercayaan pada kesimpulan statistik, dan mengukur volatilitas investasi dengan standar deviasi tingkat pengembalian investasi. Pertanyaan kedua yaitu ukuran keruncingan atau kursosis yang kita ketahui adalah kepuncakan dari suatu distribusi. Biasanya distribusi tersebut relatif terhadap apa dan apa yang terkait distribusi yang ada di dalamnya. Jawabannya adalah lab kurtosis, yaitu bagian tengah distribusi data yang memiliki puncak yang lebih runcing. Platikurtik yaitu bagian tengah distribusi data yang puncaknya lebih datar. Mesokurtik yaitu bagian tengah distribusi data di antara leptokurtik dan platikurtik. Jawabannya adalah distribusi binomial adalah suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Distribusi Poisson merupakan distribusi probabilitas untuk variabel distrik acak yang mempunyai nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Suatu bentuk dari distribusi ini adalah rumus pendekatan peluang Poisson untuk peluang binomial yang dapat digunakan untuk pendekatan probabilitas binomial dalam situasi tertentu. Selanjutnya, pertemuan 5 membahas tentang pengujian normalitas. Pertanyaan pertama, apakah uji normalitas metode Lilliefors dan cara Chi kuadrat akan menghasilkan hasil yang sama? Jawabannya berbeda. Alasannya, uji Chi kuadrat digunakan jika ukuran sampel data atau N lebih besar sama dengan 30. Menguji normalitas data yang disajikan secara berkelompok. Sedangkan uji normalitas
dengan uji Lilliefors apabila data masih disajikan secara individu. Maka uji normalitas data sebaiknya dilakukan dengan uji Lilliefors karena uji Lilliefors jauh lebih teliti dibandingkan dengan uji chi kuadrat. Pertanyaan kedua, apa yang bisa disimpulkan jika nilai P dari uji normalitas tinggi? P lebih besar 0,05. Jawabannya data tidak bertentangan dengan distribusi Gaussian. Dengan kata lain, uji normalitas tidak dapat membuktikan data itu sampel dari distribusi normal atau tidak. Semua uji normalitas yang kita lakukan hanya menunjukkan beberapa jauh distribusi data kita menyimpan dari distribusi normal yang ideal. Selanjutnya, pertemuan 6 membahas tentang statistik untuk pengujian reliabilitas dan validitas instrumen. Pertanyaan pertama, mengapa dalam satu tes harus diuji dulu tingkat reliabilitasnya dan validitasnya sebelum digunakan? Jawabannya karena harus membutuhkan ketepatan dan kecermatan yang disebut validitas dan keterpercayaan, keterandalan, keagungan, kestabilan, konsistensi yang disebut reliabilitas. Pertanyaan kedua, apa hubungan uji validitas dan reliabilitas dalam kuesioner? Jawabannya adalah validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability adalah keagungan pengukuran, menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang dapat terhadap penyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi adalah pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Selanjutnya, pertemuan 7 membahas tentang uji reliabilitas dan validitas suatu konstruk atau konsep. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika suatu penelitian kuantitatif tidak melalui uji validitas dan uji reliabilitas? Jawabannya, maka penelitian tersebut tidak bisa dikatakan sebuah penelitian, dan seluruh datanya dikatakan tidak valid, serta tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Pertanyaan kedua, apa perbedaan validitas dan reliabilitas? Dari segi definisi, validitas itu sebuah bentuk dari pengacuan kepada sejauh apa sebuah tes dari melakukan pengukuran dan juga apa yang dimana akan diterima untuk melakukan pengukuran. Reliabilitas itu adalah pengacuan terhadap sebuah konsistensian dari hasil tes. Dari segi pengukuran, validitas melakukan pengukuran dari sebuah jauh apa klaim dari tes untuk melakukan pengukuran yang dimana akan tercapai. Reliabilitas melakukan pengukuran dari tes yang dimana akan dapat melakukan pemberian hasil yang dimana sangat konsisten pada hasil yang ada. Dari jenis validitas terdapat dua macam bentuk validitas, yaitu validitas internal dan eksternal. Reliabilitas terdapat dua macam juga, yaitu reliabilitas internal dan eksternal. Selanjutnya, pertemuan 8 membahas tentang analisis regresi. Pertanyaan pertama, apa saja asumsi pada analisis regresi ganda? Jawabannya data interval atau rasio, linearitas, normalitas, residual, non-outlier,
homoskedastisitas, non-multikolinearitas, dan non-autokorelasi. Pertanyaan kedua, apa tujuan digunakan analisa regresi? Jawabannya untuk memahami variabel bebas dalam kurung independen, mana yang berhubungan dengan variabel terikat atau dependen, dan mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Pertanyaan ketiga, kapan analisis korelasi digunakan dan kapan analisis regresi digunakan? Jawabannya, analisis regresi digunakan saat ingin mengukur beberapa erat hubungan antara dua variabel dari besarnya angka. Sedangkan analisis korelasi digunakan saat kita ingin mengetahui arah hubungan dalam dua variabel. Selanjutnya, pertemuan 9 membahas tentang data screening dan transformasi data. Pertanyaan pertama, apa kelebihan dari analisis Kolmogorov-Smirnov? Jawaban, kelebihan dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah hasil uji yang sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Nomor 2, apa kelemahan dari uji Kolmogorov-Smirnov? Kelemahannya yaitu jika kesimpulan kita memberikan hasil yang tidak normal, maka kita tidak bisa menemukan transformasi seperti apa yang kita gunakan di normalisasi. Pertanyaan ketiga, apa jumlah uji normalitas? Jawabannya, menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual distribusi normal atau tidak. Pertemuan 10 membahas tentang uji asumsi klasik. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi jika suatu penelitian kuantitatif tidak melalui uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik? Jawabannya, maka penelitian tidak dapat dikatakan sebuah penelitian. Seluruh datanya dikatakan tidak valid, serta tidak bisa digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Pertanyaan kedua, dalam penelitian mengapa uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik dibutuhkan sebelum data diolah lebih lanjut? Jawabannya adalah perlu dilakukan uji tersebut untuk membuat penelitian memiliki data yang akurat, sehingga data yang dikumpulkan dapat menjadi sebuah informasi yang disajikan kepada masyarakat umum. Lembaga maupun peneliti mendapatkan hasil yang lebih akurat dan dapat menjadi acuan untuk melakukan sebuah tindakan yang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Pertanyaan ketiga, apa beberapa langkah untuk menerapkan uji Ramsey test? Jawabannya, melakukan regresi dengan menggunakan persamaan untuk mendapatkan nilai fitted dan variabel tidak bebas. Lakukan regresi dengan nilai fitted sebagai variabel tambahan variabel bebas. Mendapatkan nilai R baru dari persamaan lalu hitung F, jumlah variabel bebas yang baru masuk. Yang keempat, menentukan hipotesis 0. Pertemuan 11 membahas tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Pertanyaan pertama, bagaimana taraf pengujian hipotesis satu arah dan dua arah dalam memilih kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis? Jawabannya, dua arah adalah pengujian terhadap satu hipotesis yang belum diketahui arahnya. Misalnya, ada hipotesis diduga ada pengaruh signifikan antara variabel X dan Y. Hipotesis tersebut harus diuji dengan pengujian dua arah, sedangkan hipotesis yang berbunyi diduga ada pengaruh positif yang signifikan antara variabel X dan Y. Nah, hipotesis tersebut harus diuji dengan pengujian satu arah. Kedua hipotesis tersebut ada kata positif dan tidak ada kata positif. Pertanyaan kedua, bagaimana teknik menguji suatu hipotesis benar atau tidak? Teknik menguji hipotesis itu dinyatakan benar dan dinyatakan salah adalah dengan uji statistik. Apabila H1 kurang dari atau sama dengan 0,01, maka hipotesis benar dan pelakuan diakui memberikan hasil yang nyata. Sedangkan apabila H1 lebih dari 0,01,
maka hipotesis salah dan pelakuan tidak memberikan hasil yang nyata. Pertanyaan ketiga, kebenaran hipotesis diuji dengan apa? Jawabannya membuktikan kebenaran hipotesis dapat diuji dengan melakukan percobaan, eksperimen, penelitian. Selanjutnya, pertemuan 12 membahas tentang pengujian hipotesis deskriptif. Pertanyaan pertama, apa perbedaan pengujian satu pihak dengan pengujian dua pihak? Jawabannya, pengujian satu pihak adalah pengujian yang hanya dilakukan untuk satu pihak atau instansi tertentu. Pengujian dua pihak adalah pengujian yang dilakukan oleh dua pihak atau instansi. Pengujian dua pihak lebih baik karena kita dapat membandingkan mana yang menurut kita paling baik dan masuk akal. Pertanyaan kedua, apa kegunaan rantes? Jawabannya, rantes digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel bila skala pengukurannya ordinal dan mengukur ukuran suatu kejadian. Rantes diuji dengan cara mengukur kerandoman populasi yang didasarkan pada data hasil pengamatan data sampel. Pertanyaan ketiga, apa itu uji pihak kanan pada hipotesis deskriptif? Jawabannya, uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 lebih kurang atau lebih rendah dari hipotesis alternatif. Kriteria pengujian. Tolak H0 jika statistik yang dihitung berdasarkan sampel tidak kurang dari daerah penolakan. Sekian pertanyaan dan jawaban dari pertemuan 2-12. Terima kasih.